Kita berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-9 dalam triwulan ini, dengan judul Dalam Mazmur, bagian kedua. Saudaraku yang kekasih, sahabat, lalu kita baru saja mempelajari tentang kitab Mazmur bagian pertama yang menyoroti beberapa hal yang menyangkut nubuatan. Kita mendapati bahwa kitab Mazmur juga adalah bagian daripada nubuatan, mengandung nubuat atau kitab profetik, di mana sahabat lalu kita sudah pelajari tentang bait suci surgawi, tentang gunung yang kudus, nama Allah, bahkan orang-orang yang ditebus, dan bagaimana kita harus menginjil. Nah, dalam pelajaran ke-9 ini kita akan bersama menyoroti bersama tentang bagaimana peristiwa-peristiwa terakhir yang menuntun pada pendirian pemerintahan Allah yang pasti di bumi ini. Dan dalam beberapa bagian dari kitab Mazmur itu sendiri, kita akan coba melihat perkembangan peristiwa yang akan terbuka saat sebelum kedatangan kedua sampai kehancuran dosa sesudah milenium. Dan kita akan coba mempelajari bersama-sama akan pelajaran dalam Mazmur bagian kedua ini. Kita masuk pada pelajaran hari Minggu. Dalam pelajaran hari Minggu kita mendapati penolong dalam kesesakan. Saudaraku yang kekasih, penulis Mazmur membandingkan dunia yang memberontak dan konsekuensi yang mengerikan yang ditimbulkannya, dengan janji akan hal-hal yang lebih baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Kalau kita lihat dalam bagian pelajaran hari Minggu, mengangkat Mazmur pasal 46, yang kita akan dapati di sana tentang pengharapan, yang kita bisa ambil di tengah kekacauan kehidupan yang bisa saja terjadi di dalam akhir zaman ketika pertentangan besar terjadi. Nah, kita dapati bahwa Mazmur ini dipenuhi dengan harapan dan janji bahwa bahkan di tengah kehancuran dan pencobaan serta penderitaan dan peperangan yang kita hadapi, pada akhirnya kita harus diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Inilah penekanan dalam ayat yang ke-11, yang memberikan sebuah kepastian. Diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Bahkan di dalam ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kenapa? Diam, ketahuilah, Akulah Allah. Dan sesungguhnya, Yesuslah satu-satunya seorang penolong di dalam kesesakan kita. Jika kita bandingkan kitab Mazmur dengan Wahyu, kitab Wahyu dan juga kitab Petrus yang banyak mengulas tentang nubuatan, maka kita mendapati dalam kitab Wahyu digambarkan dalam Wahyu 6 ayat 14, maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nah, kita bandingkan juga dengan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12, yang menyatakan menantikan, mempercepat kedatangan hari Allah. Dikatakan bahwa pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, dunia saat ini, dengan segala kejahatan yang menyertainya, tidak akan bertahan selamanya. Ini merupakan sebuah kepastian kita. Dan apa yang akan datang setelahnya menjanjikan kita tentang sesuatu yang akan hampir tidak bisa dipahami oleh pikiran kita. Namun, saat ini kita hanya perlu bertahan.
dan tetap dalam iman, bahkan berpegang teguh kepada Tuhan, ya, kepada wahyu Tuhan yang kita miliki, terutama kita perlu berpegang kepada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Dialah penolong kita di dalam kesesakan. Mari kita masuk pada bagian pelajaran hari Senin, harapan di tengah gejolak. Saudara, nubuatan Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di dunia ini. Apalagi dalam penglihatan Daniel pasal 7 misalnya, yang menunjukkan kepada kita tentang lautan badai, di mana bangsa-bangsa di dunia bangkit. Angin perselisihan dan peperangan bertiup melintasi lautan bangsa-bangsa, menghasilkan kerajaan dunia satu demi satu, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat menyelesaikan masalah yang nyata yang menimpa umat manusia. Saudaraku, tak satu pun dari kerajaan yang diperlihatkan dalam kitab Daniel terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan. Meskipun beberapa memang lebih baik dari yang lain. Tetapi, saudaraku yang kekasih, harapan di tengah gejolak kita dapati dalam kitab Mazmur menggambarkan, ya. Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Di sana di sana kita mendapati, maksudnya, di sana kita mendapati bagaimana Tuhan semesta alam, ya, Tuhan semesta alam menyertai kita, dan Dia adalah kota benteng kita. Dialah Allah Yakub yang pernah menolong. Dibandingkan dengan Matius pasal 24, ya, Yesus mengajarkan bahwa dunia akan bergerak ke dalam kekacauan yang lebih dalam ketika kita mendekati saat kedatangan Yesus, ya. Tetapi kita dapat bertahan dalam iman, saudara. Terlepas dari kondisi planet kita, karena kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali, dan Dia menepati janjinya. Bangsa-bangsa ribut. Ini Mazmur katakan, kerajaan-kerajaan goncang, tapi Dia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Saudara, harapan di tengah gejolak kehidupan kita. Mazmur menyatakan bahwa harapan kita hanya ada di dalam Tuhan alam semesta yang dapat menolong kita, merupakan kota benteng kita, dan itulah yang menjadi harapan kita. Mari kita masuk pada pelajaran hari Selasa. Di bawah kakinya. Apa yang dimaksud dengan di bawah kakinya? Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 47 ayat 4 menyatakan, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Berbicara tentang menginjakkan kaki di suatu tempat pada zaman dulu, ini merupakan cara untuk mewakili hak kepemilikan suatu wilayah, ya. Kita bisa baca dalam Ulangan 11 ayat 24. Nah, sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan saat ini dengan menancapkan atau mengibarkan bendera di satu tempat, ya. Ini menyatakan juga sebuah kepemilikan. Nah, ketika setan berdiri di hadapan Tuhan, pada waktu dia bertemu dengan Tuhan dalam kitab Ayub, dikatakan bahwa dia baru saja menjelajahi bumi, ya. Nah, ini sedang menunjukkan bahwa setan sedang menunjukkan kepemilikannya atas planet ini. Nah, apabila saatnya tiba, ketika harta benda yang dirampasnya akan dikembalikan kepada pemilik yang sah, ya, ini tidak akan terjadi pada kedatangan yang kedua. Kenapa? Karena pada waktu kedatangan yang kedua, Tuhan Yesus tidak menyentuh bumi dengan kakinya. Tetapi ini akan terjadi pada akhir milenium, ya. Ketika Yesus datang menyentuh tanah dengan kakinya, memberi ruang bagi Yerusalem baru, dan di hadapan musuh-musuhnya mengalahkan mereka secara tuntas. Dan ini merupakan kemenangan terakhir kita, ya.
Pada saat setan mengumandangkan bahwa dunia ini adalah miliknya. Tapi ketika Tuhan menginjakkan kakinya di atas bumi ini, di atas bumi yang baru pada akhir milenium, bukan pada kedatangan kedua, pada akhir milenium, pada kedatangan yang ketiga, di situ Tuhan menginjakkan kakinya, menyatakan kepemilikan Tuhan atas seluruh dunia ini. Dan ini adalah kemenangan terakhir bagi umat-umat Tuhan dan bagi Tuhan itu sendiri. Mari kita lanjut kepada pelajaran hari Rabu. Anggur dan darah. Apa yang dimaksud dengan anggur dan darah? Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal 75 ayat yang ke-9, di sana disebutkan, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia membuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Berbicara tentang Mazmur 75 ini, kedengarannya sangat mirip dengan pekabaran malaikat ketiga, bukan? Di mana orang jahat harus minum dari cawan murka Allah. Jadi Mazmur pasal 75 ayat 9 ada hubungannya dengan Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10. Nah, menjadi pertanyaan, kapankah ini terjadi? Saudara, setelah penghakiman terakhir, ketika semua orang jahat akan dihancurkan di lautan api yang merupakan kematian kedua. Pada saat itulah cawan itu, anggur itu akan diminum. Nah, hal krusial yang menentukan nasib setiap individu dan bangsa adalah kesombongan. Dalam Mazmur 75 ayat 4 dan 5. Kesombongan para pemimpin yang berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan mereka. Dan kesombongan individu yang membuat mereka dengan keras kepala menolak Tuhan dan meninggikan diri. Dan dosa-dosa yang paling keji yang mereka nyatakan dengan bangga. Ini yang menjadi hal yang mengerikan yang terjadi pada akhir zaman. Namun, bagi orang-orang yang rendah hati, yang berserah kepada Tuhan, masa depan mereka akan sangat berbeda dengan orang-orang jahat yang sombong. Karena orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan di hadapan alam semesta. Dan ini akan menjadi akhir dari dosa. Inilah pelajaran yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita masuk pada pelajaran hari Kamis dengan judul agar keselamatanmu diketahui. Nah, saudara, dalam Mazmur pasal 67 ayat 3, kita bertolak dari kitab Mazmur kembali. Dikatakan, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Sementara kitab Wahyu memberitahu kita tentang suatu hari ketika kemuliaan Allah akan bersinar begitu terang, sehingga kita tidak memerlukan cahaya matahari. Mazmur, khususnya Mazmur 67 ayat yang kedua, tampaknya mengantisipasi momen itu dengan memohon kepada Tuhan agar membuat wajahnya bersinar atas kita. Nah, gagasan ini juga hadir dalam berkat para imam. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 6 ayat 25. Nah, kematian Kristus di salib ini memungkinkan wajah Tuhan bersinar atas kita. Jelas, hal ini hanya akan terjadi sepenuhnya saat kita bersama dengan Dia. Pastinya, jangan sampai kita terpisah daripada Tuhan. Dapatkah wajah kita bersinar saat ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting pada saat ini. Jawabannya adalah ya. Bagaimana? Wajah Tuhan bersinar atas kita, sehingga kita dapat memantulkan kemuliaannya demi kebaikan orang lain, sehingga dunia dapat mengenal Tuhan dan memujinya. Pastikan
kita tetap bersama dengan Tuhan. Bergumul bersama Tuhan. Banyak waktu yang kita gunakan bersama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, wajah Tuhan, cahaya wajah Tuhan akan terpantul melalui kita. Sehingga melalui kita akan bersinar bagi orang lain. Kita akan bercahaya di tengah kegelapan dunia. Dan mereka harus mengenal Yesus sebagai sumber cahaya itu, sebagai sumber segala berkat. Luar biasa, kitab Mazmur memberikan sebuah gambaran yang begitu luar biasa bagi kita. Saya mau membacakan kutipan penutup untuk pelajaran kita pada saat ini. Rekan pesiara, kita masih berada di tengah bayang-bayang dan kekacauan aktivitas duniawi. Tetapi segera juru selamat kita akan muncul untuk membawa pembebasan dan ketenangan. Marilah kita dengan iman memandang kehidupan kekal yang diberkati sebagaimana digambarkan oleh tangan Tuhan. Dia yang mati untuk dosa-dosa dunia, sedang membuka lebar gerbang Firdaus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Segera pertempuran ini akan terjadi. Kemenangan diraih. Segera kita akan melihat Dia yang menjadi pusat harapan kita dan kehidupan kekal. Dan di hadiratnya pencobaan dan penderitaan hidup ini tampak seperti tidak ada. Saudara, sebuah pengharapan yang luar biasa yang digambarkan oleh Tuhan di dalam kitab Mazmur dan memiliki sebuah kekuatan bagi kita ya, dalam menghadapi akhir zaman ini yang digambarkan dalam nubuatan, bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Marilah kita tetap setia, tetap rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita boleh jumpa sama-sama, jabat tangan di dalam pintu gerbang kota Allah. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Firman-Mu boleh mengingatkan kami lewat kitab Mazmur yang menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan di puncak dari setiap masalah, pertentangan, kekacauan yang terjadi di atas dunia ini, ada Tuhan sebagai harapan kami. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami untuk tetap hidup rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan bagian dalam keselamatan yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.